Meskipun Kaisar kuno senior saat ini menggunakan keterampilan pedang, yang memotivasi asal-usulnya adalah kekuatan totem yang berevolusi dari teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Ini jelas merupakan kekuatan yang dia ciptakan setelah memasuki ranah Kaisar Dewa. Kekuatan totem adalah kekuatan Kaisar Dewa. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan totemnya sama, tetapi kekuatan yang dimobilisasi oleh Kaisar kuno senior lebih dari 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari kekuatan yang dia kendalikan. Ketika kekuatan ini menyebar, seluruh dunia tampak gemetar akibat pukulannya. Saat ini, bayangan 18 bilah perang berkumpul dalam sekejap dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Kaisar kuno itu seperti dewa, mengangkat tinggi pedang perang dan menebasnya. Setiap bayangan berjarak ratusan juta kilometer di ruang tak berujung, Kaisar kuno yang memegang pedang perang seperti inti alam semesta. Dia mengembangkan cahaya totem tak berujung dari atas ke bawah, dan lengannya yang kuat terayun ke depan dengan kekuatan. Keluar. Bilah perang hitam legam menyerang. Tiba-tiba, 18 bayangan cahaya pedang dengan cepat menyatu dan bergabung ke dalam bilah perang. Menyebabkan seluruh bilah perang hitam legam memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan dan menebas langsung ke arah penguasa wilayah Yaoling. Tidak mudah untuk menekanku. Penguasa wilayah Yaoling meraung dengan marah, dan di tengah auman itu, tangan hitam raksasanya menamparkan dengan keras. Boom! Ruang dan waktu bergetar. Di bawah serangan Kaisar kuno. Tangan hitam besar yang berevolusi dari nafas jurang tak berujung yang diaktifkan oleh penguasa wilayah Yaoling dimusnahkan secara diam-diam pada saat ini, cahaya pedang tak berujung menembus duri. Dan duri, seperti terik matahari yang menyinari, larutkan tangan raksasa jurang gelap sedikit demi sedikit. Saat berikutnya, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan itu berlapis-lapis, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu merobek tangan hitam besar itu dalam sekejap, dan kemudian menebas penguasa wilayah Yaoling dengan kecepatan kilat. Ledakan. Tubuh Dewa Jurang dari penguasa wilayah Yaoling langsung mendidih, dan aura jurang yang menakutkan meledak secara langsung, seperti asam sulfat yang dituangkan ke dalam air es. Meledak dalam sekejap. Ah, tidak mungkin, kekuatanmu. Penguasa wilayah Yaoling tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan berkata dengan tidak percaya, mengapa kamu bisa memusnahkan kekuatan jurang mautku? Dalam persepsinya, kekuatan jurang maut di tubuhnya, pada saat ini, ia mencair sedikit demi sedikit. Sekarang setelah ia turun secara paksa ke dunia bawah, tempat ini sama sekali bukan wilayahnya, yang berarti kekuatan jurang dalam tubuhnya akan larut dan tidak dapat diisi ulang sama sekali. Tubuhnya akan benar-benar roboh dan jatuh di sini. Pada saat ini, penguasa wilayah Yaoling merasakan bahaya jatuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom boom boom. Aura jurang di tubuh master wilayah Yaoling terus berdampak, membentuk badai mengerikan yang menguap di dunia. Seluruh orang seperti binatang di dalam sangkar, berjuang terus-menerus, tetapi tidak berhasil. Antara langit dan bumi, semuanya tenang. Kaisar Mingsang, Kaisar Wu Yueming dan lainnya terkejut, dan bahkan Qin Chen pun tampak bersemangat. Kekuatan jurang mautku, bukankah itu tak terkalahkan? Hati Molly bergetar dan dia tidak bisa menahan gemetar. Sejak dia terbangun oleh kekuatan jurang maut, dia tampak tenang dan santai di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat bersemangat di dalam. Semua orang membenci generasi kedua, tapi semua orang ingin menjadi generasi kedua. Terutama kekuatan jurang maut, entah itu di laut kosmik atau dunia bawah, apa yang didengarnya sangatlah tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia. Namun kini, melihat situasi menyedihkan Lord Yaoling, keyakinan di dalam hatinya tiba-tiba runtuh. Menempatkan diri Anda pada posisinya, jika Anda berdiri di posisi penguasa wilayah Yaoling, dapatkah Anda menahan pukulan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun. Namun tiba-tiba, dia kembali menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Sial, apa aku terlalu banyak berpikir? Molly kembali sadar, dengan ekspresi garang di wajahnya. Dengan kekuatanku saat ini, apa yang bisa kulakukan untuk melawan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa? Pantat. Molly, kamu harus mengingat kultivasi dan identitasmu saat ini, dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis, dan jangan melakukan hal-hal bodoh yang akan kamu sesali.
Hal terpenting bagi orang lain adalah memahami dirimu sendiri. Lokasi. Molly terus berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Sial, aku sangat bingung. Aku benar-benar bingung sebelumnya. Aku sebenarnya menganggap Kaisar Ilahi sebagai musuh khayalanku. Sejak membangkitkan garis keturunan jurang maut, saya tampaknya sedikit bangga. Tidak, saya harus rendah hati dan rendah hati, kalau tidak saya akan mati tanpa mengetahui caranya. Pada saat ini, kekuatan jurang maut di penguasa wilayah Yaoling dihancurkan dan dihilangkan sedikit demi sedikit di depan semua orang. Ah, aku tidak percaya. Aku adalah Kaisar Dewa Jurang Neraka. Bagaimana aku bisa dibunuh di sini oleh Kaisar Dewa Manusia kecil sepertimu? Abis, pimpin. Penguasa wilayah Yaoling meraung, dan aura jurang tak berujung di tubuhnya mendidih dengan ganas. Dalam sekejap, monster mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membesar, dan masing-masing melihat ke langit dan meraung. Pada saat yang sama, Master wilayah Yaoling tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan tak terlihat langsung keluar dari tubuhnya. Langsung membuat hubungan khusus dengan lokasi kuil Tau Gunung Hun Yue. Ledakan, saat berikutnya, di mana kuil Tau Gunung Hun Yue berada, tempat di mana lorong jurang awalnya berada meluas dalam sekejap. Dari lorong jurang tersebut, nafas jurang yang tak terhitung jumlahnya tiba memenuhi udara melonjak keluar. Tampaknya ada dunia jurang yang mencoba melarikan diri darinya dan turun ke dunia bawah. Dunia jurang. Orang-orang kuat dari jurang yang menjaga pintu masuk ke lorong jurang semuanya merasakan panggilan yang kuat. Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melakukan kerusuhan dan menyerbu ke dalam lorong jurang di atas Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melakukan kerusuhan dan menyerbu ke dalam lorong jurang di atas kepala mereka. Tuan Yaoling lah yang menarik kekuatan jurang maut. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Yaoling dalam bahaya? Apakah dia membutuhkan restu dari Abyss Avenue? Cepat, buka jurang maut untuk Tuan Yaoling. Saluran, biarlah diberkati oleh jurang maut. Tetapi hal itu akan sepenuhnya membuka saluran antara dua dunia dan memicu hubungan antara dunia jurang dan laut kosmik. Saat ini, Anda tidak perlu melakukannya sangat peduli. Apakah Anda menginginkan penguasa wilayah Yaoling? Apakah Anda dalam bahaya, Tuan? Semua pembangkit tenaga listrik jurang mengubah warna mereka, dan mereka semua mengaktifkan aura jurang di tubuh mereka, mendorong kekuatan jurang yang tak ada habisnya untuk memasuki lorong itu. Neraka. Kekuatan jurang yang sangat besar di saluran jurang menyembur keluar seperti air pasang, dan sepanjang hubungan misterius itu langsung memberkati penguasa domain Yaoling. Semua orang merasakan aura di tubuh master wilayah Yaoling melonjak dalam sekejap. Sisi, Xiao, kamu mendesak sungai mayat hidup untuk mencegah penguasa wilayah Yaoling terhubung dengan lorong jurang. Setelah melihat ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Dan dia buru-buru berkata kepada Sisi dan Xiao. Dia tidak menyangka metode master wilayah Yaoling begitu luar biasa, dan dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar bisa meminjam kekuatan dari jurang maut. Mendengar ini, Sisi dan Xiao segera mengaktifkan sumber di tubuh mereka untuk mengaktifkan sungai undet untuk mencegah hubungan antara penguasa wilayah Yaoling dan jalur jurang maut. Tapi begitu mereka mengaktifkannya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Qin Chen, undet Changhe sepertinya tidak mau menghentikan penetrasi jurang. Tidak ingin menghentikannya, Qin Chen berkata dengan wajah jelek, apakah tidak mungkin menghentikannya? Tidak, dia hanya tidak mau untuk menghentikannya. Sisi menggelengkan kepalanya dengan cemas. Apa maksudnya? Qin Chen tercengang. Itu tidak bisa dihentikan. Artinya kekuatan sungai undet tidak bisa menutupi penetrasi kekuatan jurang maut. Tapi apa maksud Sisi dan yang lainnya ketika mereka mengatakan tidak ingin menghentikannya? Sisi buru-buru berkata, kami ingin mengaktifkan sumber sungai nekrotik untuk memblokir penetrasi kekuatan jurang, tetapi sungai nekrotik secara naluriah menolak. Sungai nekrotik menolak mencegah penetrasi jurang tersebut. Qin Chen tercengang lagi. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah. Keberadaannya adalah untuk menjaga stabilitas dunia bawah dan mencegah invasi semua kekuatan eksternal. Secara khusus,
Kekuatan jurang maut sangatlah jahat dan merupakan musuh bebuyutan dari Universal Sea Avenue, meskipun secara naluriah, ia akan menghentikannya. Mungkinkah itu kesalahan Kaisar Mingsang? Qin Chen terkejut dan memikirkan sebuah kemungkinan. Dia bahkan memandang Kaisar Mingsang, lagi pula, dia juga mengendalikan sebagian dari Sungai Undet dan memiliki sarana untuk mengendalikan Sungai Undet. Tapi Qin Chen hanya melihatnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Kaisar Mingsang tampak gemetar, tanpa sikap mendominasi dan arogan sebelumnya. Dia mungkin benar-benar tertekan dan tidak mungkin untuk memobilisasi sungai mayat hidup. Jadi apa yang terjadi? Dan ketika Qin Chen bingung. Boom! Aura penguasa wilayah Yaoling yang telah diberkati oleh Abyss Avenue meledak seketika, dan aura seperti tsunami menyapu seketika. Dan perlahan-lahan mendorong pedang perang gelap yang telah ditebas oleh Kaisar kuno. Hahaha, dengan berkah dari jurang maut, aku melihat betapa sombongnya kamu. Penguasa wilayah Yaoling meraung histeris, boom, itu meledak. Dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi banyak binatang raksasa kuno, mengaum dan roboh. Diberkati oleh jurang maut. Kaisar kuno mencibir, itu hanya membawa kekuatan dari jurang yang akan datang. Lihatlah, kehancuran ilahi Kaisar ini. Wow! 36 bayangan pisau besar langsung muncul dalam ruang dan waktu yang indah tanpa akhir. Setiap bayangan pisau seperti dunia. Ledakan. Bila perangnya menebas. Menghadapi bayang-bayang raksasa kuno yang datang dari seluruh penjuru langit. Pedang perang hitam pekat milik Zhao Yu maju dengan kuat. Tanpa suara, binatang buas yang berlari menuju langit menghilang seperti gelembung sabun di bawah sinar matahari. Ledakan. Bilah tajam yang menakutkan itu langsung menghantam tubuh penguasa wilayah Yaoling. Ah! Pada saat ini, seluruh tubuh dewa besar penguasa wilayah Yaoling terbakar dan mulai runtuh. Tidak, kenapa kamu begitu kuat? Penguasa wilayah Yaoling meraung kesakitan, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan, dan bahkan meraung, Tuan Penghancur Dao, selamatkan aku. Tidak mempertahankan kepribadian yang kuat. Rasanya jika terus bertahan pasti akan mati di sini. Itu harus meminta bantuan. Dan itu jatuh dengan suara gemuruh. Berdengung. Dalam kegelapan, aura tak kasat mata datang. Bab 5707. Dimensi yang tak terhitung. Dupocangkyong.org, jika ditranskode oleh browser apapun, pengalaman membaca akan sangat buruk, silakan keluar dari pembacaan transkode. Sebuah kekuatan tak kasat mata masih melekat di langit tak berujung saat ini, seolah-olah datang dari dimensi lain dan datang langsung ke dunia ini. Secara kabur, Qin Chen dan yang lainnya tampak melihat sosok tak terlihat perlahan muncul di langit. Di belakang sosok ini, Qin Chen melihat kehancuran alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Hancurkan Guru Tao. Pada saat ini, murid Qin Chen dan yang lainnya menyusut dengan hebat. Penguasa wilayah Yaoling sudah sangat menakutkan, jadi seberapa kuatkah penguasa penghancur Dao yang disebut sebagai penguasa? Melihat sosok yang datang tanpa terlihat, Qin Chen dan yang lainnya seperti semut yang ditatap oleh naga. Seluruh tubuh mereka kaku, asal-usul mereka membeku, mereka tercengang dan tidak dapat bergerak. Ini adalah aura menakutkan yang berada jauh di atasnya, seperti dewa, datang dari tingkat yang lebih tinggi. Ledakan. Ketika proyeksi ini datang, alam surgawi dunia bawah bergetar hebat. Semua makhluk merasakan nafas seperti itu, gemetar, merangkak di tanah, merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Master Dao Destroyer. Lord Yaoling meraung penuh semangat. Tubuh dewa dan iblis yang semula runtuh berhenti runtuh di bawah kekuatan-kekuatan tak kasat mata ini. Pada saat ini, apa yang ada di dunia bawah ini hanyalah proyeksi dari Guru Tao, tetapi proyeksi ini telah memperkuat tubuh dewa Master Domain Yaoling, dan di atas proyeksi ini, aura menakutkan tiba. Naik ke langit membombardir bayangan pedang setinggi langit yang dibuat oleh Kaisar kuno. Ledakan. Dampak mengerikan sepertinya datang dari dunia lain, memasuki dimensi baru. Di bawah kekuatan seperti itu, bayangan pedang setinggi langit yang ditampilkan di tangan Kaisar kuno mulai runtuh lapis demi lapis tanpa bisa dijelaskan. Kekuatan dari tingkat lain, murid Kaisar kuno menyusut, dan saat berikutnya,
kekuatan ini telah jatuh ke tubuhnya. Ledakan. Di tengah raungan yang keras, Kaisar kuno yang awalnya tak terkalahkan tiba-tiba terbang mundur. Dia terbang terbalik ribuan kaki sebelum akhirnya berhenti. Saat dia berhenti, sosok di belakangnya langsung runtuh dan menghilang menjadi aliran partikel yang tak ada habisnya. Tuan Midao, luar biasa. Kaisar kuno memandang dengan sungguh-sungguh pada sosok tak kasat mata di depannya, dan tidak bisa menahan senyum. Dia layak menjadi pemimpin silsilah Miling, yang dikenal sebagai perusak dan algojo alam semesta, dan telah menghancurkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tangan. Keberadaan sungguh menakjubkan. Menghadapi bayangan di kehampaan, Kaisar kuno mencibir, tetapi matanya sangat dingin. Hancurkan Tuan Tao. Nama ini, bahkan ketika dia masih menjadi pemimpin klan Dewa Kuno, dia sudah mendengarnya adalah eksistensi yang bisa membuat anak-anak dari semua ras menangis di medan perang jurang. Orang yang begitu kuat telah terbenam di alam Kaisar Ilahi selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya dia. Kaisar kuno hanya tahu bahwa dulu ada banyak orang kuat dan penguasa abadi di lautan alam semesta, dan memang begitu semua dibunuh olehnya dan menjadi makanan bagi jurang maut. Ini adalah sosok iblis sejati, sebuah eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh Kaisar kuno sebelum dia dilarang. Beraninya kamu begitu tidak menghormati Master Dao Destroyer. Tubuh Lord Domain Yaoling terus membaik, dia memandang Kaisar kuno dengan kaget dan marah, dan berteriak dengan marah. Master Dao Destroyer sangat tinggi dan perkasa. Kaisar Dewa Umat Manusia yang baru dipromosikan di depannya berani berbicara dengan Master Dao Destroyer seperti ini. Yaoling, kamu boleh diam, kamu pecundang. Sebuah suara dingin dan tidak emosional terdengar. Aku memintamu untuk menyelesaikan masalah di dunia bawah, tapi kamu sangat malu karena kamu ditekan oleh Kaisar Dewa Alam Semesta. Laut menjadi seperti ini. Dengan penampilan ini, sepertinya kamu sudah terlalu lama merasa nyaman di jurang dan telah kehilangan cukup banyak usaha dan ambisi. Mata Guru Tao itu dingin, dan pada saat yang sama, sosoknya terproyeksi di dalam. Kekosongan dari dimensi yang lebih tinggi telah mendarat di tubuh Kaisar kuno. Ledakan. Dari pemandangan yang menakutkan itu, seluruh kehampaan di dunia bawah bergetar hebat. Meskipun dia hanyalah proyeksi dan tidak dapat melihat wujud aslinya sama sekali, Anda dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya. Itu adalah semacam kekuatan yang jauh di atas jalan raya. Ini sangat menakutkan dan mengerikan. Ia hanya bisa ada di kehampaan dimensi yang lebih tinggi dan tidak bisa menjadi kenyataan kekuatan. Akan membentuk pukulan pengurangan dimensi yang menghancurkan, menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki bagi seluruh dunia. Ini akan membentuk pertempuran pemusnahan yang sesungguhnya. Ditatap oleh Guru Tao, Kaisar kuno langsung merasa seperti gunung besar menekan tubuhnya, yang sangat berat. Menarik sekali. Orang kuat dari klan Dewa Kuno di Laut Semesta pernah menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di Laut Kosmik. Aku tidak menyangka klan Dewa Kuno akan melahirkan orang kuat sepertimu di era ini. Setelah melihat Kaisar kuno, waktu tanpa akhir mengalir di murid Guru Tao, dan satu pikiran adalah keabadian. Tampaknya dia telah melihat masa lalu dari masa kini, masa lalu, zaman kuno, dan masa depan dari masa lalu, dan tahun-tahun setelah zaman tanpa akhir, apapun, tidak ada yang bisa lepas dari pandangannya. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menjadi Kaisar Ilahi. Ada alam semesta tak berujung yang dihancurkan dalam diri murid Master Daomi, saat dia menatap Kaisar kuno. Tiba-tiba, proyeksinya bergetar sedikit, seperti permukaan air yang halus tiba-tiba terganggu oleh angin sepoi-sepoi. Dan kekuatan riaknya langsung menghancurkan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Ada sesuatu di tubuhmu yang bahkan aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Guru Tao menunjukkan keterkejutan. Meskipun Kaisar kuno adalah Kaisar Dewa yang kuat, kekuatannya cukup untuk melihat segalanya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, selama mereka ada di masa lalu atau mungkin ada di masa depan, mereka tidak bisa lepas dari pandangannya, dia tidak dapat melihat bagaimana Kaisar kuno menerobos Kaisar Ilahi.
Kaisar kuno tampaknya diselimuti lapisan kabut, dengan banyak keterikatan sebab dan akibat, seolah-olah ada sesuatu yang menutupi segalanya dan mengganggu penilaiannya. Tidak. Sambil menatap Kaisar kuno, mata Master Daomi tiba-tiba tertuju pada Qin Chen dan yang lainnya di belakang Kaisar kuno. Ini adalah semacam intuisi. Bukan karena dia mengambil inisiatif untuk memeriksa Qin Chen dan yang lainnya, tetapi pada levelnya. Semua sebab dan akibat takdir akan secara aktif menariknya ke hal-hal yang mungkin berhubungan dengan masa depannya. Titik. Di matanya, informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang Qin Chen dan orang lain diamati olehnya. Informasi dari masa lalu, informasi yang tak terhitung jumlahnya dari masa depan, dan bahkan informasi yang mungkin terjadi di banyak alam semesta paralel. Bahkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dimensi dapat dikaburkan olehnya. Dirasakan. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada Qin Chen dan Molly. Di lautan kosmik era ini, para jenius dan karakter seperti itu benar-benar lahir. Masa depan mereka terkait dengan masa depan saya dalam ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, garis waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat mungkin mengubah saya. Masa depan. Ledakan. Pada tingkat dimensi yang lebih tinggi, proyeksi penghancur Tao yang awalnya stabil tiba-tiba melonjak dan bergetar hebat, seperti tsunami yang meletus. Sebab, dalam pandangannya, masa depan Qin Chen dan Molly sangat menakutkan, begitu menakutkan bahkan dia pun terkejut. Dua pencapaian mereka di masa depan sebenarnya bisa mendekati pencapaianku. Master Daomi tidak dapat mempercayainya. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak dapat menghentikan kebangkitan mereka. Di masa depan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika aku membunuh mereka kapan saja biayanya, bisakah mereka tetap bangkit di masa depan? Bangkit di era lain, di alam semesta paralel lain. Petik 2. Aku tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Masa depan mereka hampir pasti akan menjadi kaisar dewa, dan itu bahkan akan mempengaruhi takdirku. Ni Dao Tuhan terkejut. Dia tidak menyangka akan menemui pemandangan aneh seperti itu ketika dia datang secara acak. Siapa dia, meskipun Qin Chen dan yang lainnya juga telah menerobos dan menjadi Kaisar Agung, di hadapannya, Kaisar Agung sebenarnya hanyalah seekor semut dan tidak dapat memasuki matanya sama sekali. Sebab, pada levelnya, Kaisar dan dirinya sebenarnya adalah makhluk dua dimensi. Sama seperti manusia dan semut, yang satu berbentuk 3 dimensi dan yang lainnya 2 dimensi. Tidak akan ada persimpangan antara keduanya. Sebagai contoh paling sederhana, seorang kaisar manusia sedang berperang di benua tertentu dan ingin mendirikan sebuah kerajaan dan menciptakan sebuah dinasti. Matanya akan selalu tertuju pada penguasa yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan dirinya. Betapapun buruknya, hal itu akan menimpa beberapa jenderal, tentara, akar rumput, atau warga sipil yang memenuhi syarat untuk menerima tatapannya. Di mata orang kuat setingkatnya, orang-orang seperti penguasa wilayah Yaoling dan kaisar kuno adalah jenderal tradisional, tentara, dan akar rumput. Jika mereka dibiarkan bangkit, mereka mungkin dapat mempengaruhi hegemoninya. Tapi Qin Chen dan Molly, dua kaisar kecil ini, seperti semut, atau seperti babi dan domba. Seorang kaisar akan khawatir menterinya akan melakukan pemberontakan, perwira dan tentaranya akan berkhianat, dan tentaranya akan bangkit, tetapi dia tidak akan khawatir sama sekali bahwa semut, babi atau domba akan mempengaruhi hegemoninya yang tak tertandingi. Tapi sekarang, Qin Chen dan Molly jelas hanyalah babi dan domba, tetapi dalam ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, mereka mungkin mempengaruhi keberadaannya. Yang membuatnya tidak terkejut. Dan orang ini, Guru Tao memandang Molly, orang ini sebenarnya memiliki aura klan abisku. Boom! Tatapannya seperti pisau tajam, terkunci erat pada Molly, menelusuri masa lalu dan masa depannya, mencoba melihat sekilas asal-usul aslinya, dari mana dia berasal. Dan mengapa dia mengembara di lautan kosmik ini dan bertahan sebagai umat manusia. Saat ini, Molly benar-benar kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti burung puyuh, siap disembelih. Kesadarannya kosong, pandangannya gelap gulita,
Dia tidak bisa berpikir, tidak bisa bernapas, dia seperti mayat hidup, bahkan jiwanya berada di antara hidup dan mati. Peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya dan informasi yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah memasuki mata Guru Tao. Namun, yang mengejutkan Master Penghancur Dao adalah dia tidak dapat melacak dari mana asal garis keturunan klan Abyss Molly. Tidak, itu tidak mungkin. Bayangan Guru Tao bergetar, bagaimana bisa ada anggota suku Abyss di dunia ini yang tumitnya bahkan tidak bisa kudeteksi. Bab 5708. Dewa Hades, kamu. Kejutan di hati Dao Master Mi saat ini sungguh tak tertandingi. Siapa dia? Seorang anggota junior suku Abyss tidak dapat memahami apa yang terjadi. Situasi ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Siapa itu? Siapa yang mengganggu keberadaanku? Tiba-tiba, Guru Tao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Dia menatap langit luas yang tak berujung. Matanya seperti listrik, menembus lapisan dimensi, dan dia sangat luar biasa sangat marah. Dia ingin mengetahui keberadaan orang ini. Sebab, saat ini hanya ada satu penjelasan di benaknya, yaitu ada yang mengganggu perhitungannya, jika tidak, mustahil kemungkinan yang tak terhitung itu terjadi. Ledakan. Kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan melonjak dalam kehampaan, menyebabkan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya dalam ruang dan waktu. Tatapan Guru Tao bagaikan cahaya ilahi yang dalam, terus-menerus menembus ruang dan waktu, melintasi garis waktu, mencari petunjuk. Dan mencari kemungkinan serta keberadaan yang dapat mengaburkan perhitungannya. Karena dalam kegelapan, dia merasakan semacam kepanikan yang menyeramkan. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba membuatnya sadar bahwa dia mungkin telah direncanakan. Penghasutnya harus ditemukan. Dia ingin melihat siapa yang berani berkomplot melawannya. Di bawah kegelisahan aura menakutkan dari Guru Tao, kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi mengalir terus-menerus, seperti air terjun yang jatuh. Begitu kekuatan ini sampai ke dunia bawah, seluruh dunia bawah tampak terbakar dan akan terbakar di dalamnya api. Benar-benar hancur. Ah! Jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bawah menjerit kesakitan. Pada saat ini, Guru Tao tidak menargetkan siapapun di dunia bawah. Kekuatannya menghilang begitu saja, tetapi telah menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan bagi seluruh dunia bawah. Ledakan. Tidak hanya makhluk-makhluk lemah itu, tetapi juga makhluk-makhluk kuat seperti Kaisar Si Huang di bawah ini terbakar tanpa bisa dijelaskan. Partikel-partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan seluruh orang itu seperti kucing yang tertiup angin, menghilang sedikit demi sedikit. Cara ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, hanya kebocoran radiasi dari kekuatan dimensi yang lebih tinggi yang dapat membunuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Qin Chen, Molly dan yang lainnya juga mengulurkan tangan mereka. Mereka merasa vitalitas dalam tubuh mereka menghilang, seolah-olah meresap dan dapat memusnahkan semua materi. Beraninya kamu bersikap acuh tak acuh di depan kaisar ini. Tetapi pada saat ini, kaisar kuno tiba-tiba berdiri dan sekali lagi mengeluarkan pedang perang gelap di tangannya. Ledakan. Di dalam tubuhnya, nafas totem yang menakutkan meledak dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan totem yang menakjubkan berubah menjadi formasi yang mencapai langit, bertahan di seluruh dunia untuk sesaat. Lihat pukulanku. Pemusnahan jiwa. Kaisar kuno maju selangkah, mengacungkan pedang perang hitam pekat, dan berteriak dengan marah. Apa? Orang ini benar-benar dapat mengambil tindakan di depan Master Daomi. Kehancuran, pemusnahan Tuhan, pemusnahan jiwa. Bagaimana mungkin? Master wilayah Yaoling terkejut. Segera setelah serangan, penghancur jiwa, ini diluncurkan, 7 atau 49 bayangan pisau yang menakutkan dan megah muncul di dunia. Segera setelah bayangan pisau ini muncul, mereka seperti potongan puzzle, benar-benar cocok satu sama lain, seolah-olah mereka telah menutupi ruang dan waktu, membuat seluruh ruang dan waktu menjadi gelap, tanpa cahaya apapun. Saat itu gelap gulita. Bahkan pemikiran spiritual jiwa tidak dapat terpancar, dan hanya kegelapan tak berujung yang dapat dirasakan. Dengan satu tebasan pedang, jiwa itu padam.
Ini adalah serangan yang datang langsung ke jiwa. Ledakan. 7749 bayangan pedang berkumpul dan tiba-tiba menebas Guru Tao yang tampaknya berada dalam kehampaan dimensi lain. Mata semua orang gelap, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Dengan suara keras, waktu dan ruang di sekitarnya dipulihkan kembali. Tetapi pada saat ini, Guru Tao tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Kaisar kuno yang menggunakan gerakan ini berguling dan terbang menjauh. Kekuatan ilahi dari tubuh ilahi terus menghilang. Ini. Nafas Molly dan yang lainnya terhenti. Meskipun mereka belum pernah mencapai alam ini, mereka masih dapat melihat bahwa penghancur Tao di depan mereka hanyalah sebuah proyeksi. Tubuh fisiknya masih berada dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dan belum pernah tiba. Dia memblokir serangan Kaisar kuno hanya dengan satu gerakan. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Bocah manusia, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melukai Lord Destroyer sama sekali. Seranganmu tidak bisa menyentuh keberadaan Lord Destroyer sama sekali. Bagaimana kamu bisa menyakitinya? Yao, penguasa alam roh meraung penuh semangat. Benarkah? Rambut Kaisar kuno yang berantakan beterbangan, dan rambut hitamnya bergolak, seperti ribuan naga iblis. Dia memantapkan sosoknya, matanya tegas, dan dia menatap Dao Master Mi. Suaranya menggelegar, jiwaku, Mimi, sebenarnya terpecah. Dao Master Busan sangat kuat. Benar sekali, saya telah terjebak di laut pasang surut Void selama ratusan juta tahun, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi diam-diam, saya akhirnya menciptakan yang keempat. Gerakan kekuatan Kaisar kuno saya. Untuk melakukan gerakan ini, saya rela dipenjara. Saya tidak pernah keluar dari lautan kehampaan dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah menyadarinya. Kekuatan orang itu memusnahkan kekuatan jurang mautmu. Jadi aku akhirnya mendapatkan sesuatu. Tiba-tiba aku menyadari bahwa dimensi ruang dan waktu yang lebih tinggi dari penghancur Tao juga membuatku merasakan sesuatu. Sekarang, aku akan membiarkan penghancur Tao mencobanya. Bagaimana? Dewa Kaisar Totem nomor 4 gerakan. Suara Kaisar kuno bergemuruh, dengan raungan yang tak berujung dan menakutkan, penghancuran Dao. Boom! Saat kata-katanya jatuh, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar kuno. Begitu aura ini muncul, pori-pori Qin Chen menyusut, dan dia benar-benar membuat merinding. Kekuatan guntur. Di Kaisar kuno, dia benar-benar merasakan jejak kekuatan penghakiman guntur. Tidak, kekuatan ini tidak sama dengan kekuatan Judgment Thunder, tapi juga memiliki sedikit tanda kehancuran. Ledakan. Segera setelah gerakan penghancuran Dao Kaisar kuno diluncurkan, ruang dan waktu tak berujung di depannya meredup lagi, tapi kemudian, dalam kegelapan tak berujung, 72 pedang bersinar muncul. Anehnya, bayangan pedang di langit membuat setiap orang kuat yang hadir, termasuk Qin Chen dan lainnya, merasa bahwa bayangan pedang itu seolah-olah ada di dunia lain. Dunia yang berbatasan dengan dimensi yang lebih tinggi tempat tinggal penghancur Tao. Dia menyentuh, bagaimana mungkin? Ekspresi awalnya bersemangat dari Master Wilayah Yaoling tiba-tiba menegang, dan dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh dengan keterkejutan. Di ujung jalan menuju Kaisar Dewa, orang ini, jelas hanyalah Kaisar Dewa manusia yang baru dipromosikan di era sekarang, bagaimana dia bisa melakukan ini? Penguasa wilayah Yaoling tidak dapat mempercayai matanya. Jalan ini terlalu sulit untuk dilalui. Alasan mengapa Master Daomi menjadi pemimpin garis keturunan mereka justru karena dia memulai jalan ini dengan ketekunan yang luar biasa. Tapi sekarang, booming. Di mata semua orang, bayangan pedang yang tampaknya berada di dimensi ruang dan waktu lain dengan cepat berkumpul, memancarkan cahaya pedang abadi. Mata Qin Chen berkabut, dan dia benar-benar tenggelam dalam pisaunya saat ini. Dia memiliki kekuatan Dewa Kaisar Totem. Dia juga memiliki kekuatan Judgment Thunder. Tapi begitu dua kekuatan yang dia miliki bergabung sedikit, dan serangan yang dihasilkan muncul, dia langsung tenggelam di dalamnya, benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya bayangan pisau yang menyala dalam kegelapan tak berujung begitu ajaib, seolah-olah berada di dunia lain.
Perasaan aneh itu sangat mengejutkan hati Qin Chen, bahkan merasa jika pisau ini jatuh, dia mungkin bisa menghapusnya keluar orang-orang.